Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Fatih. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat semua ya. Pada pertemuan hari ini, Pak Fatih akan melanjutkan materi teks laporan hasil observasi. Submateri yaitu memahami teks laporan hasil observasi dengan menentukan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi dan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi. Apa saja ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? 1. Penggunaan verba atau kata kerja. 2. Kalimat definisi. 3. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Dan 4. Afiksasi. 1. Penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, menulis, membaca, memakan, memegang. 2. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang menjelaskan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Contoh, pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon giur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. 3. Penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat. Contoh, ayah menjadi pemateri webinar dan adik sedang mengikuti kelas daring. Sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Contoh, guru mengajari muridnya membaca. 4. Afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menyembuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Nah, afiksasi sendiri memiliki beberapa jenis sebagai berikut. 1. Prefiksasi. 2. Infiksasi. 3. Sufiksasi. Dan 4. Konfiksasi. Pertama, prefiksasi adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan pada awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Prefiks dalam bahasa Indonesia antara lain ber, men, di, per, pe, ke, ter, dan se. Contoh, awalan ber tambah kata dasar lari menjadi berlari. 2. Infiksasi adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan di tengah sebuah kata atau bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal berikutnya. Infiks dalam bahasa Indonesia adalah r, l, dan em. Contoh, infiks em tambah kata dasar tali menjadi temali. Infiks r tambah kata dasar gigi menjadi gerigi. 3. Sufiksasi adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan pada akhir sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Sufiks dalam bahasa Indonesia antara lain kan, i, an, nya, man, wan, wati, da, anda. Sufiks serapan dari bahasa Arab yaitu i dan ah. Contohnya pada kata hewani dan kata ilmiah. Sufiks dari bahasa Barat adalah isme, is, if,
dan an. Contoh, kata dasar duduk tambah akhiran kan menjadi dudukkan. Kata dasar sastra tambah akhiran wan menjadi sastrawan. 4. Konfiksasi adalah imbuhan yang terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar atau bentuk dasar. Konfiks dalam bahasa Indonesia adalah peran, kean, dan beran. Contoh, konfiks kean tambah kata dasar adil menjadi keadilan. Konfiks beran tambah kata dasar datang menjadi berdatangan. Selanjutnya, menentukan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara kita menentukan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi? Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar mengembangkan sebuah paragraf. Gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi dari semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, kita bisa mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi dengan cara sebagai berikut. A. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. B. Memetakan bagian-bagian pada teks laporan hasil observasi. C. Memetakan paragraf atau memilih kalimat utama dan kalimat penjelas. D. Menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Dan E. Merumuskan inti kalimat utama. Itulah anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan hari ini melanjutkan submateri memahami teks laporan hasil observasi dengan menentukan aspek kebahasaan dan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.